Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara bukti rububiyahnya ia adalah Ar-Razzaq, yaitu Sang Maha Pemberi rizki. Allah berkata, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Sang Maha Pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Para ulama mengatakan di sini Allah menggabungkan sifatnya Maha Pemberi rizki dengan sifat kekuatannya. Kenapa Allah memiliki kekuatan dalam memberi rizki? Di antara bukti kuatnya dalam memberi rizki, kita tahu bahwasanya makhluk yang ditanggung rizkinya oleh Allah mungkin triliunan dari kalangan manusia dengan jumlah yang begitu banyak, dari hewan-hewan, hewan darat, hewan laut maupun hewan yang di udara. Demikian juga jin yang jumlahnya begitu banyak, ya. Semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu hewan melata pun kecuali Allah yang tanggung rizkinya. Allah tahu mustaqarraha, ada yang mengatakan Allah mengetahui di mana sarangnya, wa mustawda'aha, dan Allah tahu di mana dia mencari rizki. Jadi Allah tahu dia berjalan kapan keluarnya dari sarangnya menuju tempat cari rizkinya, Allah sudah siapkan untuk dia. Sementara kita tahu hewan tidak memiliki kecerdasan seperti manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak mampu mengatur rizkinya, Allahu yarzuquha, Allah yang atur rezekinya, wa iyyakum, demikian juga kalian. Oleh karenanya Allah kuat karena terlalu banyak makhluk yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekuatan Allah dalam beri rezeki, Allah memberi rezeki kepada mereka duf'ah wahidah, dalam satu waktu, tidak bertahap, seluruhnya diberi rezeki dalam satu waktu. Ini menunjukkan kekuatan Allah dalam memberi rezeki. Dan di antara kekuatan Allah dalam memberi rezeki, Allah memberi rezeki secara berkesinambungan, tiada henti-hentinya. Apa kata Nabi SAW? Yadullahi mal'a, sungguhnya tangan Allah penuh dengan rezeki, penuh dengan aset kekayaan. La taqidhuha nafaqah, apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak mengurangi aset kekayaannya. Sahaul laili wan nahar, selalu dermawan siang dan malam. Ara'aitum madza anfaqa mundzu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Coba kalian renungkan apa yang telah Allah keluarkan, Allah rezekikan buat makhluk-makhluknya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah berapa juta tahun? Sudah berapa lama? Sungguhnya apa yang dia keluarkan sejak saat itu sampai sekarang tidak mengurangi kekayaannya sama sekali, karena dia adalah maha kaya. Ma'asyiral muslimin, Allah Maha Kaya, asetnya tidak terbatas. Kenapa? Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Maka aset tanpa batas. Apa yang Allah inginkan segera terjadi. Beda dengan manusia yang asetnya terbatas. Allah berfirman, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian berkumpul seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia berkumpul di suatu dataran, kemudian kalian seluruhnya memohon kepadaku, lalu aku kabulkan seluruh permohonan kalian, maka tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia asetnya tidak terbatas. Lantas kenapa Allah menyempitkan rezeki sebagian orang dan melapangkan rezeki sebagian orang? Tentu ada hikmahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu ar-rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi ibadihi khabirum basir." Seandainya Allah betangkan rizki kepada seluruh hambanya, maka mereka akan labaghaw fil ard, akan semena-mena, akan melampaui batas, akan sombong, akan angkuh. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tapi Allah turunkan kepada mereka masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Allah Maha tahu, Maha ngerti secara detail tentang hamba-hambanya. Demikian manusia,
Kalau diberi kekayaan sering angkuh, sering sombong melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia itu akan la yatgha, melampaui batas, berbuat zalim. Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dia sudah kaya. Karenanya Allah tidak memberikan semua harta kepada manusia karena bisa jadi mereka menjadi angkuh dan sombong. Demikian juga di antara hikmah Allah menjadikan rizki bertingkat-tingkat agar rotasi kehidupan bisa berjalan, ekosistem bisa berjalan. Ada yang kaya, ada yang miskin, sehingga bisa terjadi rotasi kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya." Kata Allah, apakah mereka yang mau bagi-bagi rahmat kami, bagi-bagi rezeki kami? Kamilah yang mengatur rezeki kehidupan mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia. Kami jadikan sebagian lebih kaya daripada yang lainnya. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian bisa menggunakan sebagian yang lain. Ini di antara kesempurnaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ekosistem dunia bisa berjalan. Maka manusia tidak semuanya kaya. Kalau semuanya kaya tidak ada yang diperintah. Kalau semuanya miskin lantas siapa yang memerintahkan? Maka Allah jadikan ada yang kaya, ada yang miskin, dan masing-masing dengan tugasnya dan ujiannya masing-masing. Oleh karena jika seorang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia berusaha, yakinlah bahwa itu yang terbaik baginya jika dia mensyukuri rizki tersebut. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin. Sungguhnya rizki tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang hanya berupa materi. Rizki adalah semua yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karenanya para ulama bagi rizki menjadi dua, rizki materi dan rizki non materi. Rizki materi jelas, tempat tinggal, kendaraan, harta emas dan yang lainnya ya. Rezeki non materi juga banyak, tidak kalah penting. Kesehatan, kenyamanan, keamanan, ketentraman, memiliki kehidupan rumah tangga, keimanan, apalagi rezeki terkait dengan agama, keyakinan, ketenangan hati. Ketika seorang hanya memandang rezeki dari sisi materi, terkadang dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwasanya di sana ada orang kaya yang memiliki rezeki materi banyak, tapi rezeki non materinya kurang. Bahkan di antara mereka ada yang tidak tenang, di antara mereka ada yang bunuh diri, di antara mereka ada yang tersiksa dengan hartanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Janganlah kau takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka tersebut. Adakah orang tersiksa dengan hartanya? Ada. Dia sibuk cari harta setengah mati. Dia takut hartanya berkurang. Dia takut ada saingan bisnisnya. Dia takut dikejar-kejar orang sehingga dia harus keluar bawa bodyguard dan selalu hidupnya seperti itu. Sebagian orang diberi jabatan yang tinggi. Ada seorang pejabat pernah berkata kepada saya, banyak orang jam 2 malam sudah tidur, adapun saya terkadang jam 2 malam baru mulai rapat. Ada rizki materi diberikan, tapi belum tentu dia mendapatkan rizki non materi. Maka seorang jika memandang rizki dari dua sisi, dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memiliki tempat tidur yang mewah, namun dia susah tidur. Sementara si fulan mungkin rizkinya biasa-biasa saja, dia mudah sekali tidur, meletakkan kepalanya, langsung mudah tertidur dengan pulas. Demikian juga perlu kita perhatikan, ternyata rizki yang ada di dunia cuma sedikit. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan rizki yang Allah siapkan di alam barzakh. Terlebih lagi rizki yang Allah siapkan di akhirat kelak. Maka jangan terpedaya, sibuk mencari rizki yang sedikit ini sehingga lalai dengan jatah rizki di alam barzakh. Terlebih lagi di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang para syuhada, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang meninggal di medan pertempuran, yang syahid adalah mayat-mayat.
Justru mereka sedang hidup yaitu di alam barzakh. Di sisi Allah yurzaqun, mereka dapat rezeki. Ternyata di alam sana ada rezeki yang lebih hebat daripada rezeki dunia, rezeki di alam barzakh. Terlebih lagi rezeki di akhirat. Allah berfirman, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha." Ketika penghuni surga diberi rezeki berupa buah-buah di surga, mereka mengatakan, sungguh ini pernah diberikan rizki kepada kami dunia. Di sini Allah sebutkan dua rizki. Rizki di surga, dan ketika mereka memakan buah-buahan di surga, kata mereka, ini seperti yang pernah dirizkikan kepada kita di dunia. Itu warnanya sama, tapi hakikat rasanya berbeda. Allah menamakan di surga dengan rizki, sebagaimana Allah namakan di dunia dengan apa? Rizki. Ketika Nabi disuruh oleh Allah untuk menasihati istri-istrinya agar tidak mencari dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai istri-istriku, kalau kalian, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wahai istri-istriku, jika kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan kasih, tapi aku akan mencarikan kalian dengan cara yang baik. Yaitu para istri Nabi kalau tidak zuhud, tidak pantas menjadi istri-istri Nabi. Kata Nabi, silakan saya kasih harta, tapi setelah itu kita cerai. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, fa inna Allah atadna lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau kalian ingin mencari akhirat, Allah dan akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Setelah itu Allah berfirman, "Ya nisa'an nabi, may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah, nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima." Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang taat beribadah dan beramal saleh karena Allah dan Rasulnya, maka kami akan berikan dia ganjaran 2 kali lipat, wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan siapkan rizki yang mulia di surga kelak yang tidak ada bandingannya dengan rizki dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Wahai Muhammad, janganlah kau panjangkan pandanganmu kepada sekelompok orang yang kami berikan rizki kepada mereka harta dunia. Zahratal hayatid dunya, hanya kesenangan dunia yang akan cepat sirna. Kemudian kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki dari Rabbmu, maksudnya di akhirat kelak, lebih baik dan lebih kekal. Maka wahai kaum muslimin yang mungkin rizkinya disempitkan oleh Allah ketika di dunia, bersabarlah. Sungguhnya rizki dunia tidak ada apa-apanya. Rizki di akhirat jauh lebih baik. Seorang berusaha mencari rizki dunia, tapi kalau Allah kasih dia sesuai dengan yang dia dapatkan, kata yang terbaik baginya. Allah siapkan rizki yang jauh lebih baik di akhirat kelak. Maka jangan seorang semangat mencari rizki di dunia dengan segala cara, akhirnya dia tidak dapat jatah rizki di alam barzakh yang hidupnya bakalan lama di sana. Kemudian dia ternyata tidak dapat rizki di akhirat kelak, waliyadzubillah. Oleh karenanya ketika mencari rizki, carilah dengan cara yang halal. Rizki dunia sudah ditetapkan, ditempuh dengan halal atau dengan cara haram, sama saja hasilnya tidak berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi rawi, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya Jibril menyampaikan wahyu kepadaku bahwasanya tidak satu jiwa pun yang meninggal sampai dia sempurnakan rezekinya sesuai dengan jatahnya. Fa ajmilu fi talab, kalau begitu carilah rizki dengan cara yang baik. Fa ajmilu. Ada dua tafsir. Ada yang mengatakan fa ajmilu yaitu cari cara dengan cara yang baik. Ada yang mengatakan fa ajmilu yaitu jangan terlalu ngoyo. Harus ada waktu beribadah. Jangan kau cari rizki sehingga kau lupa sang Maha Pemberi rizki. Jangan kau cari rizki di dunia sehingga kau gadaikan atau kau tumbalkan jatah rizkimu di akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Karena kau berusaha semaksimal pun kau tempuh cara haram, tetap saja jatahmu sama saja untuk rezeki di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki dunia dan rezeki di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.